Yakobus 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saudaraku, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, ada orang-orang yang ibadahnya bagus, dia rajin, ikut ibadah dia rajin, pertemuan-pertemuan dia rajin, ibadah raya, hari Minggu dia rajin, melayani dia rajin, tetapi dia tidak bisa jaga lidahnya. Dia tidak bisa menahan mulutnya dari mengata-ngatai orang, dari memburuk-burukkan orang, memandang banyak hal itu secara negatif, selalu kurang, selalu ada yang salah, selalu ada yang dikoreksi. Biasanya ini agak susah menerima kelebihan orang lain. Biasanya ini agak susah memuji kelebihan orang lain. Dan biasanya juga ini agak susah bersyukur. Ya. Lidah berbahaya. Lidah berbahaya. Menurut perkataanmu, engkau dibenarkan. Menurut perkataanmu pula, engkau dihukum. Ada firman Tuhan berkata demikian. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi berbicara itu secukupnya lah. Berbicara itu yang benar aja lah gitu ya. Berbicara itu yang benar gitu. Ngapailah kita tambah-tambahi. Ngapailah terlalu otot lidah itu, otot mulut itu mungkin betapa lenturnya ya, mudah sekali ngomong gitu. Mudah mengarang-arang gitu, mudah sekali itu menafsir-nafsir, mudah sekali, lihai lidah itu, mulut itu lihai sekali. Padahal firman Tuhan berkata dalam banyak bicara itu terdapat banyak kesalahan. Semakin manusia banyak bicara, banyak omong, makin terbuka kesalahan. Dan biasanya ini orangnya yang merasa pintar, merasa bijaksana. Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Banyak ngomong, merasa pintar, merasa bijaksana, tahu semua. Begitu punya jabatan sedikit, sudah merasa dia paling tahu semua, paling mengerti semua, susah dikoreksi. Kalau dia sudah dipercaya atau menduduki suatu bidang dan itu dalam kuasanya, orang nggak bisa intervensi, nggak bisa, susah dikoreksi. Sombong, menyombongkan diri. Jadi memang saudaraku, dosa itu bisa menarik dosa yang lain. Ya, menarik dosa yang lain. Memiliki keangkuhan, akhirnya lidahnya lantang, mulutnya lantang. Lantang itu ngomong sesuka hatinya aja. Terkadang nggak menjaga perasaan orang. Keangkuhan di hati bisa membuat orang asal ngomong aja, gak menghargai orang lain. Habis itu bisa merasa pintar, karena aku udah banyak ngomong kan, merasa paling tahu, merasa paling bisa. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Di dalam pertemuan ada aja jawabannya. Kita membahas sesuatu,
mengkaji sesuatu, mengevaluasi sesuatu, ada aja jawabannya. Padahal ada suatu kekurangan yang harus kita perbaiki, kita koreksi. Tapi ada ibaratnya merasa pintar gitu. Kita tanya ini, bisa dijelaskannya begini, padahal niat kita, maksud kita bukan itu. Maksud kita ya sudah perbaiki, ya sudah tampilkan yang terbaik gitu. Tapi dia pandai mengkaji gitu, begini karena ini, itu ininya kurang, waduh gitu. Mulutnya terlalu lantang, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara. Firman ini untukku juga, saudaraku. Saya juga belum aman. Justru ini saya sampaikan untuk kita, untuk saya juga. Ketika saya sampaikan, saya juga harus mengoreksi diri. Harus jaga lidah, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Nggak boleh sembarangan. Firman Tuhan berkata yang keluar dari mulut kita itu ya seperti apa ya? Seperti menyampaikan firman. Ya, yang keluar dari mulut kita itu, yang diucapkan lidah kita itu ya mazmur, nyanyian rohani, puji-pujian. Jangan pulanya kita pandai berdebat, pandai mengkait-kaitkan, pandai memberi alasan. Merasa dirinya pandai. Banyak orang seperti itu. Kalau ada diskusi ya udah suaranya paling sering kedengaran. Merasa pemikirannya itu yang paling tepat, paling benar. Kita tidak alergi dengan perbedaan pendapat, tidak. Tapi ada orang memang selalu ingin didengar pendapatnya. Kita menginginkan pendapat dari yang lain, tapi dia langsung ngasih pendapatnya, padahal kita tidak minta dia ngomong. Makanya ya berbicaralah secukupnya. Kalau memang diperlukan bicara. Terlalu banyak ngomong itu dorongan setan, itu menurut saya, dorongan setan. Kenapa bisa didorong setan? Memang ada sifatnya juga. Pengen didengar gitu, pengen diperhatikan, pengen diperhitungkan, pengen dipertimbangkan dirinya. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya indah kalau kita mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran. Kita jaga lidah, jaga hati, jaga mulut, jaga diri lah. Bagaimana hidup ini berkenan sama Tuhan, melakukan kehendak Dia, melakukan firman-Nya. Itu sangat indah itu. Dibandingkan kita, diri kita sendiri yang kita munculkan keakuan. Bahkan sekalipun kita sudah melayani mungkin, bahkan justru di situ kesombongan itu bermunculan kan kalau nggak jaga hati. Makanya firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 2-3 ya. Terkadang begitu kita memiliki kemampuan, mungkin kita memiliki keahlian di bidang tertentu, sudah sombong itu. Apalagi di bidangnya, sudah paling hebat itu. Jangan seperti saudaraku. Kita orang Kristen harus berubah dari hari ke hari, harus dibaharui terus, harus takluk kepada kehendak Tuhan, harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, harus peka kita dengan dorongan Tuhan di hati kita. Jangan lawan. Mau kemana kita dibawa oleh Tuhan, hidup seperti apa, jaga hati, jaga lidah, jaga pikiran, jaga mata, jaga keinginan, biar semuanya berkenan kepada Tuhan.
Bukan semata-mata diri kita yang banyak kelemahan, banyak keburukan ini yang selalu kita tampilkan. Sebenarnya kita, kalau kita udah lahir baru kan, manusia lama kita kan sudah mati. Jangan lagi dipakai cara-cara lama yang penuh dengan kefasikan, penuh keburukan, kesalahan. Jangan lagi. Jalan yang kita pakai adalah karakter Kristus. Ya, baik, lemah lembut, ramah, sopan, menghargai. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Jaga lidah, jaga lidah. Dan gak usah terlalu merasa pintar, gitu. Merasa bijaksana, merasa paling tahu, paling pintar. Udah, santai-santai aja, tenang-tenang aja. Kalau kita diskusi, saling kita dengarkan. Kita dengarkan, mungkin pendapat teman kita menurut kita nggak cocok, menurut pikiran kita nggak sesuai, jangan langsung kita ini udah mengalir renyah aja, rileks aja, artinya saling menghargai. Tak perlu semua kita komentari seakan-akan kita paling tahu. Semua kita komentari, semua kita kasih solusinya, macam paling pintar. Jadi demikian saudaraku, untuk saya juga jaga lidah, jaga mulut, jaga perkataan, kan begitu. Sebab perkataan kita ada kuasa. Dia akan bekerja ketika apa yang kita katakan itu bisa bekerja. Makanya jadilah menurut perkataanmu. Perkataan kita itu berkuasa. Kalau yang baik-baik kita perkatakan, ya yang baik akan terjadi. Tapi kalau yang negatif, buruk aja, ya itu yang datang sama kita. Jadi belajar untuk semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salut.